Bismillahirrahmanirrahim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada perjumpaan kita kali ini kami akan menyajikan kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rasyid. Marilah kita simak bersama-sama. Khusus untuk umat Islam, untuk mencapai derajat inna akramakum indallahi atqakum ini, proses kita melalui beberapa ajaran di dalam syariah. Iya, akhirnya jenengan kali kula kalau bersikukuh terus di dalam ajaran ini, mohon maaf, kita tidak akan tahu nyatanya nafsu. Kita tidak tahu musuh sesungguhnya kita sebagai umat manusia yang disebut nafsu. Gak tahu. Sementara Kanjeng Nabi dawuh, jihadul akbar, umatku besok mengalami satu perang yang amat besar, yaitu melawan hawa nafsu. Bagaimana mungkin kita akan bisa menang sementara kita tidak tahu musuh kita? Gak mungkin lah. Mungkin sampean tanya terhadap Pak TNI yang pernah ditugaskan untuk misi peperangan tahun 90 ke bawah di timur-timur, ya. Bagaimana mungkin kita akan menang melawan musuh? Kita tidak tahu sana, sana tahu kita. Sama dengan nafsu. Yang nafsu itu bersemayam di dalam kolbu kita, di dalam hati ini. Ini yang kita tidak tahu. Padahal Allah jelas mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 208, innahu sak temeni nafsu lakum kedue sira kabeh iku aduwun mungsuh mubinun kang nyata. Sesungguhnya nafsu mungsuhmu iku mungsuh sing nyata. Mana? Enggak tahu. Mengapa demikian? Karena pandangan kefahaman hati kita belum masuk di dalam jalur ketuhanan. Kita masih muter-muter di dalam pengajaran jasmani, belum rohani. Masih syariat, belum hakikat. Padahal Allah katakan tentang Islam di dalam Al-Baqarah 208 tadi, udkhulu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu, mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah hale sampurna. Kafah niki jadi hal niku wonten sahibul hali. Berarti keadaan kita umat Islam pada umumnya imannya itu belum ihsan. Iman kita masih campur baur. Ini mohon maaf, jangan salah paham, ya. Jangan salah paham. Mengapa Allah katakan yang dimukhotobi atau yang dipanggil itu amanu, orang yang sudah beriman, bukan orang muslimun, orang yang sudah masuk Islam? Mengapa yang dipanggil orang yang beriman? Karena Islam kita, Pak, belum lengkap. Lengkap Islam itu kan ada 4: syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Syariat, thariqat didik jasmaniyah, hablum minan nas, akhlak istimaiyah. Hakikat makrifat didik ruhaniyah kita untuk berhablum minallah langsung, gitu.
Ini akhlaknya ilahiyah. Rasulullah Muhammad itu sudah dikasih hadis, innama bu'ithu liutamimma makarimal akhlak. Aku tidak diutus oleh Allah ke bumi ini kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Akhlak jasmania ning syariat hablum minan nas. Akhlak ilahiyah ning ruhaniyah hablum minallah langsung. Ini yang umat Islam gak mikir. Akhirnya apa? Saling menyalahkan pada orang lain. Terus kapan damai ini kita itu kapan? Hidup di dunia hanya cuma satu kali. Kita aja sama-sama Islam, manakala Islam kita masih secara jasmani masih lirik-lirikan pada yang lain, masih menyalahkan, membenarkan diri kita, menyalahkan orang lain. Ayolah kita sadar. Nyun sewu, gara-gara makola yang gak bener iki dadi geger antara sesama muslim. Gara-gara tidak sama antara kunut dan tidak kunut, tahlil dan tidak tahlil, itu aja tengkar. Kapan? Maju jenengan kapan? Kapan damainya api sampai kapan? Sementara kita ini sudah ditunggu kematian yang akan menjemput kita yang kita tidak tahu. Makanya Allah panggil itu orang yang beriman. Udkhulu mlebu sira kabeh fisilmi ing dalam agama Islam kafah halis sampurno. Artine Pak, kita manusia ada jasmani, ada rohani. Didiklah jasmaniamu dengan hukum syariah dan didiklah rohaniahmu dengan hukum hakikat. Dengan begitu kesempurnaan keislamu antara hablun minan nas dan hablum minallah itu seiring sejalan. Ini laksana kita jalan kaki kanan dan kaki kiri, enak, nggak bincang, enak. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Terus bagaimana kita cara untuk menaikkan keimanan kita menuju ke ihsan? Khusus di dalam agama Islam sudah diberikan Allah cara. Dan itu juga dilakukan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para nabi sebelumnya. Kalau terhadap Kanjeng Nabi bisa dibuka di dalam surat Ali Imran ayat 31. Bisa dibuka di dalam surat Al-Ahzab ayat 41-42. Ali Imran 31, Al-Ahzab ayat 41-42. Dalam Ali Imran Allah katakan, Kul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Muhammad dalam, jikalau umatmu, umat manusia ingin betul-betul mencintai aku, ini bukan Allah nama lo ya. Ini yang dimaksud Allah adalah Kul huwallahu
ahad. Ahadnya. Esanya, esa. Bukan Allahnya, tapi esanya. Walaupun di situ lafadznya itu in kuntum tuhibbunallah, Allah. Maksudnya Allah itu ilahun wahid. Buka ning tafsir Jalalain, buka ning tafsir Munir, tafsir Mundir Ibnu Katsir, ilahun wahid. Berarti apa? Untuk seluruh umat manusia. Agamamu apapun, silakan. Jikalau kau betul-betul ingin mencintai Tuhanmu dengan benar, jikalau kau ingin mencintai Allah dengan benar, umat Islam, fattabi'uni, maka ikuti aku, kata Rasul. Kalau bahasa Tuhan, ikuti utusanku. Akhirnya Rasul mengatakan fattabi'uni, ikuti aku. Apa yang harus kita ikuti terhadap Rasul? Jelas sudah diajarkan oleh Tuhannya. Setiap nabi dan rasul syariatnya beda-beda. Ya. Yang syariatnya secara dikukuhkan untuk mendidik jasmani kita. Contoh umat Islam syariati sholat, berarti sing jungkar-jungkir jasmani. Hafidhu ala sholawat, Al-Baqarah 238. Jagalah sholat 5 waktu itu. Iki syariat. Berarti dilakukan secara jasmani. Tapi ayatnya gak berhenti di situ. Ada wawu ataf. Wassolatil wusta. Ruhmu harus juga ikut sholat. Ini. Kalau bahasa seluruh agama, jikalau dirimu ingin betul-betul mencintai Tuhanmu dengan benar, maka ikuti Rasulmu. Sing Rasulmu masing-masing itu sudah aku didik bagaimana caranya ruhaniyah atau jasmaniyah menghadapku. Yang syariati dewi-dewi. Nek wong Islam syariati nang masjid, nek saudara Nasrani syariati dohiri nang gereja, nek saudaraku di Hindu Buddha nang ke pundi wihara, situ ya apa? Pura. Leres ya? Silakan, ikut jasmani. Ingat, innallaha la yanduru ila suwarikum wa amwalikum. Gusti Allah Tuhan itu enggak melihat jasadmu. Entah kau sopo masjid, sopo gereja, sopo wihara, sopo bahasa Indonesia sopo itu. Masuk pura, masuk masjid, monggo. Walakinnallaha yanduru fi qulubikum, yang dipertanyakan Tuhan yang Maha Esa. Kau ajak kemana hatimu? Kau hadap kemana? Ini wajah tu wajiyakah? Ataukah ini wajah tu as-samawati wal ardh? Menghadap ruhaniyahmu itu terhadap yang Esa, apakah kepada yang lain? Artinya pada mafis samawati wa mafil ardh, makhluk yang ada di langit apa di bumi,
terserah. Gusti Allah iku yanduru fi qulubikum, melihat hatimu. Maksudnya hati, Imam Ghazali di dalam kitab Ihya mengatakan al-qalbu ay ar-ruh. Yang dimaksud hati itu bukan seperti hatinya ayam, hatinya kambing, bukan. Yang dimaksud hati di sini adalah ay ar-ruh, jiwa, ruh. Iku ini bisa dilongi titik kira-kira nyuwun tulung tidak mengurangi rasa hormat, memohon iku dilongi titik ngaten. Pun oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau kita sudah masuk di dalam ajaran ketuhanan, maka manusia itu dibagi dua, hatinya, jiwanya. Ada jiwa yang Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Al-Baqarah 257. Hati terang benderang dikarenakan hati ini selalu berzikir pada Allah. Satu. Yang kedua, ada jiwa manusia, ruhaniyah manusia ini dalam keadaan gelap. Karena apa? Karena selalu ingin bertemu kepada selain ilahun wahidun, selain Tuhan yang maha apa? Ketemu apa? Ingin ketemu apa? Wa zuyyina linnasi hubbus syahawah, kesenangan-kesenangan yang bersifatkan duniawiyah, baik secara materi maupun non materi. Hati atau jiwa kalau sudah kesengsem, bahasa Indonesia kesengsem, terpesona, aku terpesona. Kalau sudah terpesona dengan kenikmatan kehidupan duniawiyah ini, pasti gelap mata hatinya. Oke, gara-gara politik berani untuk membunuh lawan, gara-gara politik. Estu niki, Insya Allah. Yang penting tujuan saya hasil apa? Dunia. Orang-orang yang seperti ini jiwanya gelap, Pak, gelap. Sebab apa? Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Al-Baqarah 257. Karena suka-sukanya hati ketemu selain ilahun wahid, hatinya selalu ingin ketemu selain Allah. Akhirnya apa? Pingin mewah segala-galanya. Allah ya Karim. Pertanyaanku, sampai kapan? Kita yang ada di golongan dua pasti selalu lalai pada Allah. Jangankan di luar sholat, di dalam sholat pun kita lalai. Allahu Akbar. Misalnya sing dingen-ngene ngati apa, Pak? Ibu mau tukaran sampai Pak gara-gara masake kasimen. Ngene iku yo mlebu nang ati. Nggih mboten? Iki persoalannya kalau kita ada golongan dua. Insya Allah. Persoalan satu datang, selesai, pasti datang lagi, silih berganti. Intine jiwa kita tidak akan pernah mengalami satu kedamaian, satu kenyamanan. Gak akan pernah. Sampai kapan?
hatta idza ja'athumus sa'ah baghdah, sampai kematian. Yes. Sekarang tinggal kita sendiri. Mau terus seperti itu atau pindah di golongan yang kedua. Untuk bisa sampai pindah di golongan kedua, nanti solusinya. Malam hari ini kita khusus membahas apa akibat jiwa jikalau tidak mau bertemu Tuhan, sukanya bertemu selain Tuhan. Apa akibatnya? Monggo, ayo dikaji. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'adzibu, bakal nyiksa sapa Allah. Maksudnya Allah bukan nama lo ya, adalah alladzi asra bi 'abdihi lail. Dialah dat yang maha suci. Orang Jawa mengatakan urip. Yang hidup itu ada di dalam dan di luar diri Anda yang Anda tidak merasa. Ini golongan kedua. Mesti gak merasa kalau Allah dekat. Nyiksa terhadap sapa man ing wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Tuhan akan menyiksa terhadap seseorang yang Tuhan kehendaki. Siapa? Yang hamba kehendaki, golongan kedua tadi. Paham nggih? Oke. Wayarhamu, dan Allah memberikan rahmat. Tuhan akan menolong, Tuhan akan merahmati man ing wong yasa'u kang ngersakake sapa Allah ing man. Berarti golongan kedua, golongan pertama. Iki golongan pertama yang selalu diberikan rahmat, pertolongan, syafaat oleh Tuhan karena mereka itu senantiasa hatinya ingat pada Tuhannya. Wa ilaihi, lan maring Allah ikutuk labuna dan kumpulake kabeh, dikembalikan. Tuhan Allah akan menyiksa pada hambanya yang dikehendaki dan memberikan rahmat pada hamba yang dikehendaki, yang semuanya akan dikembalikan pada Tuhan. Dua-dua, wama antum, lan ora ono sak temene sira kabeh iku bimu'jizina, terlepas. Lesan basa Jawa, terlepas bahasa Indonesia. Sopo mereka, golongan kedua, golongan yang kedua niki, golongan yang hatinya tidak mau bertemu kepada Tuhan. Baik fil ardi, ing dalem dunya, wala fil sama, ataupun ing akhirat. Baik di dunia maupun di akhirat, golongan yang nomor dua ini tidak akan pernah bisa keluar dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sedilungkas loh, hati-hati. Cara Allah menyiksa terhadap golongan kedua, suka-suka Allah, suka-suka Tuhan yang Maha Esa. Dengan cara apa dia? Yun sewu. Fil ardi, ning bumi iki. Ketika Anda mendapatkan takdir yang tidak enak alias qadhi,
Hati sakit enggak? Panas enggak? Sakit. Padahal yang mendatangkan takdir yang gak enak qobdi, enak pasti, itu siapa? Ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa. Yang Tuhan yang Maha Esa itu tidak jauh dari dirimu, cuman kita yang merasa beliau itu jauh. Mohon maaf ya, kita duduk di sini. Kalau tidak karena dia, bisakah kita kumpul di sini bersama? Nggak bisa. Terus mengapa di dalam hati kita tidak merasa kehadiran Allah, kehadiran Tuhan yang Maha Esa di dalam diri kita sehingga kita bisa hadir di sini? Mengapa? Jawabannya sederhana. Karena jiwa kita masih tertipu oleh nafsu di dalam diri kita masing-masing. Sebab visi dan misinya nafsu dalam diri kita adalah inna nafsa la amrotum bisu. Melalaikan, menutup jiwamu dari Tuhanmu. Melalaikan hatimu terhadap Tuhan. Sehingga jo heran ketika kita sembahyang, ketika kita sholat, hati lalai pada Tuhan. Ingat kita pada urusan dunia. Apalagi yang habis cerai, dilungkas golek maneh. Saking mangkel ini nanti. Gitu. Estu. Aku bertanya, sampai kapan jenengan keadaan rohaniah jiwa Anda seperti ini? Dijawab oleh Allah, alhaakumut takasur hatta zurtumul maqabir. Itu terjadi sampai mati. Naudzubillah. Jikalau hatimu tetap mendengarkan bisikan-bisikan nafsu di dalam hatimu. Sebab orang yang mendengarkan bisikan nafsunya masing-masing pasti tidak akan mendengarkan seruan Tuhannya, nggak akan. Bisikan nafsu yang pertama adalah melalaikan hatimu pada Tuhanmu. Bisikan yang kedua, yastakhibunal hayatad dunya. Diajaklah jiwamu untuk bersukaria, bergendak ria, bercinta-cinta terhadap kehidupan kesenangan dunia. Penuh misteri, penuh tantangan, penuh misteri. Bang Haji, iya. Kemewahan dunia secara fisik nggak apa-apa, silakan. Iya kan? Iku karena fisik boleh, tapi ruhaniahmu jangan kepencut. Jasmaniahmu boleh, karena kita butuh jasad ini ngelak ya ngombe. Lho nggih Pak, iki jasad, tapi roh gak elok-elok ngombe. Sing ngombe ku jasad karena kebutuhan jasmani. Gak punya rumah, papan, nyambut gawe rumah. Untuk berteduh, jasad. Biarkah kehujanan, biar tidak kepanasan. Nek roh, iso aku danan banyu, kepanasan sinar matahari, ora iso. Karena jagati dewi-dewi, jagatnya tidak sama. Silakan. Ingin jadi pejabat, mulai dari Pak RT, Pak RW,
kadus, kepala desa, camat, bupati, gubernur, menteri, DPR, presiden, silakan. Silakan, Tuhan tidak melarang. Tapi jangan melampaui batas. Artinya, ruhmu itu hanya untuk Tuhan. Ruhmu itu hanya untuk Allah. Inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya kuhadapkan wajah ruhku, wajhiya, kepada wajah Tuhan. Pun menghadap berarti bercinta hanya pada itu. Jari Bang Haji, kemewahan dunia ini memang sangat menyenangkan hati, tapi kemewahan dunia apa terus sih? Hanya tipuan belaka. Terus dari itu waspadalah ad-dunya, mata khayat ad-dunya, kehidupan dunia iku mataul hurur. Ad-dunya mataul hurur. Tidak ada kehidupan kenikmatan dunia itu illa mataul hurur, kecuali menipumu. Mengapa kita tidak merasa tertipu? Ruhaninya Pak yang ketipu, bukan jasmania. Karena kita mendengarkan seruan nafsu dalam diri kita, alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Jadi manusia siapapun, agama apapun Anda, kalau sudah kena bisikan nafsu dalam dadamu tentang kehidupan dunia, maka Anda akan tidak merasa kalau ditipu. Toh pada akhirnya jenengan tinggalkan enggak? Tinggalkan. Kita tidak bicara kematian. Kemewahan dunia yang bersifatkan non materi, jabatan, menjadi kepala desa, jabatan, menjadi bupati, jabatan, menjadi presiden, gubernur. Kalau sudah masanya game over Pak, lengser. Nah gitu toh, lengser sudah. Mana yang kau banggakan tadi ketika saat menjadi kepala desa? Mana yang kau sombongkan ketika menjadi gubernur, menjadi menteri, menjadi presiden? Mana? Gak ada. Kembali ke Prabon. Tilem kari ngenteni kemati. Tadi Pak, kita ketika jabat adigun adiguno, sopo siro sopo, awake dhewe ora ngerti. Allah. Itu akibat kita tidak mengindahkan seruan Kanjeng Nabi, ajaran Ditinu Tauhid. Satu sisi kita mendengarkan seruan hawa nafsu. Ning dunya awak dhewe selalu khawatir, selalu gelisah, selalu takut kalau jadi orang melarat. Sebab kita sugih, iku bentuk fil ardi, di dunia ini kita telah tersiksa. Belum di akhirat, belum setelah kita tinggalkan dunia. Ini di dunia saja. Intinya kita tidak akan menemukan kedamaian yang hakiki, karena kita selalu bertemu nafsu lewat kesenangan dunia. Nah, satu sisi seruan Allah lewat dinu tauhid, ilmu ketuhanan, kita tinggalkan, kita tolak. Makanya dulurku sing ono muslim ya, yang masih ada di syariat thariqah, lekaslah, belajarlah ilmu ketuhanan,
lekas belajarlah ilmu hakikat. Sing toriko aja wiritan tok ae. Lho nggih, kula niki mantan wiritan wis mulai tahun 74, Pak. Lho nggih. Mohon maaf lho ya. Bahkan saya terjadi masa di mana saya tidak melihat siapa-siapa. Saya melihat apa alam di sekitar saya itu, misalkan ya cagak lumuni, aku Allah. Air yang mau minum saya minum, sebelum saya minum ngomong aku iki Allah. Bayuh Pak, ora iso mangan, ora iso ngombe. Untung durung rabi waktu itu. Kok umpama wis rabi, bojoku arep tak keloni, aku Allah gak sido, Pak. Hak. Lho abahku sendiri nguniku ora bingung. Ndelok posisi kejiwaan saya itu seperti itu. Lah pripun lho Pak? Saya 1 hari 1 malam dzikir siriku 20.000 wajib. Boleh dicicil, boleh enggak. Pernah kula niki sampak, mohon maaf loh ya. Waktu khususiyah Solo bakdo asar iki kula mboten ikut. Ngoten niku wong jenenge kula lare sik dereng balik, Pak. Tonggo itu beli karambol. Ya sekitar tahun 76 gitu mungkin. Saweneng, Pak. Karambol iki kalau sing bunder-bunder diselentik terus saged blayu diwene kanji. Bane nggih ban sepeda niku biyen. Ireng-ireng niku lho. Kok tul saweneng lali khususiyah mulih karambol kula niki ning jeding diantem abah linggis. Wis jajal ya apa. Niku belum zikir jarine, sirine tok aja 20.000. Wis mangkane koncoku dulurku khususnya muslim sing ana syariat dan thariqah ya. Kenalilah Allahmu yang memiliki wujud Allah itu yang mana. Kita itu sudah diajarkan di dalam Al-Quran cara mengenal Tuhan. Nama, sifat, zat. Terus terakhir, laisa kamislihi syai'un, yang tidak bersifat. La ilaha illallah, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anta, la ilaha illa ana. Ini sudah termaktub di dalam Al-Quran. Makanya kalau belajar Al-Quran, ojo dari sisi tajwid tok, jangan. Pelajarilah dari sisi tafsirnya. Tafsirnya itu jangan tafsir muhakamah saja, harus sampai ke tafsir mutasyabihahnya. Pelajari jugalah dari sisi ilmu balaghah manteknya. Jangan hanya kita belajar bayannya, tapi yo ma'aninya. Biar jelas, biar cetok. Kalau sampai niku belajar hanya dari sisi makharijul huruf atau tajwidnya dan menghafalkan, akhirnya hatimu akan takabur. Takabur. Apa sih takabur? Sombong. Rumangsa luwih apik katimbang wong liya. Hati-hati. Temen hati-hati. Anak saya 7 setugel. Iki setugel sian. Nggih, setugel. Seluruhnya aku pondokkan.
pondok yang menurut saya tidak promosi loh Pak ya, baik mulai ilmu alatnya, ilmu fikihnya, ilmu hadisnya, ilmu balaghah manteknya, menurut saya lengkap sa ilmu tauhidnya di Kediri. Saya dulu memang ada di Sumbersari Mbah Fuke, ya, yang tahu Kepung, Sumbersari Kencong, berdekatan dengan Pari, itu dulu. Sampai anak saya sekarang, sampai lulus, di situ kan ada universitasnya, kuliah sekalian monggo. Yang barep, burim barep, pertama kedua putri-putri langsung digondol wong, dirabi lu Pak. Ya wis terserah, cuman sing lanang tak takoki, kok keimangan nopo terserah, cuman situ hanterno untuk mendekat pada ilahun wahid. Mek iku urusan dunya sugih melarat padha wae, artine nek bongko ya tinggalno. Ayo sing penting ruhaniyahnya itu kenalkan sama Tuhan yang sebenar-benarnya. Hanya itu pesan kula. Anak kecilik gedekno itu tak didik sampai selesai. Sekarang silakan bawa. Tapi satu, hantarkan dia untuk bertemu Allah. Kalau siap silakan, kalau enggak siap balekno. Tak enak. Wis enak tok arek lanang karing nutuk tok ngeten. Ya toh, kecilik ora ngopeni, gede-gede digondol wong. Padha masih kula biyen garwa kula nggih ngoten. Kecilik dingoni wong tuane gede langsung tak comot. Nggih, semua aku didik untuk ke situ. Jalan porosnya adalah ke Tuhan. Tidak saya perbolehkan pulang alias boyong kalau mereka belum mengenal tauhid. Percuma. Kita hidup di dunia ini, mohon maaf, hati belum menemukan kedamaian. Istilah bahasa saya Pak sebagai umat Islam, percuma nek aku sholat jengkang-jengking tapi gak ketemu Allah. Wis titik. Pikirin. Sebab tolong dibuka dalam surat Al-An'am ayat 79. Mana di antara kita yang dikatakan masih menyekutukan terhadap Tuhan dan tidak? Jawabannya ada di situ. Ini sak temeni ingsun iku wajah tu ngadepake wajah ingsun kepada wajah siapa? Wajia pada wajah Tuhan, wajah Allah. Di manakah wajah Allah? Dijawab di dalam surah Al-Baqarah 115. Wajah Allah itu fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Ning ngarepmu. Delok rene, iki lho. Iki lho ning ngarepmu iki lho. Lah enggak ada penghalangnya sih, Pak. Enggak ada toh? Enggak ada. Muhammad, idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun. Jikalau hambaku bertanya tentang aku di mana, katakan
aku iku dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, dan dekatku bahkan lebih dekat daripada urat leher. Bukan Allah nama yang ku maksud. Yang ku maksud adalah Al-Ahad, yang esa. Ya iki lho dulur. Dulu nggak berani, Pak. Berkata apalagi ndodono ngene iki. Lho sak digegemi. Kaum Khawarij Pak sampean. Bahkan sampai romo-romo kita itu dawuh, kalau kau berani membuka rahasia ini, umurmu dikurangi. Bagi kerason tambah seneng. Lunggi, bagi saya tambah seneng Pak. Ribut dunia ini terus-terusan. Rohku iki kebelenggu ambek jasadku. Luwe ae golek mangan. Nek bongko lah gak golek. Nggih mboten. Ngelak jasad, ngombe. Mari ngombe kudu rokokan. Yang boleh golek rokok. Ya nek ana dhuwit Pak, nek gak ana dhuwit gak tersiksa men. Malah aku golek otis. Ya Allah ya Karim. Tapi nek rohku wis gak kebelenggu ambek jasmani, wis bisa. Gak mengenal luwe, gak mengenal ngelak, yo gak kudu rokokan. Mangkane hiksaning lagu iku, lagu sholawatan lho. Ngomong ini, alam kubur kano wong dodol bubur. Lah ngono. Ya mesti mawon. Ora enek wong gak doyan. Lah ngatan. Roh iki wis gak butuh. Lah ketika kematian itu datang sebetulnya itulah awal ruh terbebas dari belenggunya jasmani. Ada manuk yang ada di sangkar Pak. Hidupnya terbatas. Tapi jikalau manuk itu dibuat kurungannya, dibuka, ucul, seneng badan. Ngono ambek bongkok kok wedi. Mengapa takut kita sebagai manusia? Karena terindikasi kita masih tertipu, terbelenggu oleh nafsu di dalam diri kita masing. Ya apa anakku? Kok bojoku lho sik semluhe. Kok direbut siapa ya? Kegandolan Pak. Wis. Makanya golek bojo aja ayu-ayu. Sampeyan metu-metu kerja iku kepikiran sing elek ae. Sebab elek sampak tuwek ya tetep. Nek ayu umur 80 tahun ndi ayune? Ilang karinya prute. Allah ya Karim. Bun. Ngene iki sampeyan cek mboten ngantuk ngoten lho. Kita di dunia berhubung kita sukanya bertemu terhadap selain ilahun wahid, Tuhan yang Maha Esa, maka kita tidak bisa menghindar dari siksa Allah. Diujilah kita, gak bisa adang masak. Pak Ihar habis di PHK, gajinya sudah habis. Bahkan masih nyantol di koperasi. Ya toh? Bingung. Anak menuntut bayaran sekolah. Uminya gelangku wis entek. Diprotoli bentino. Bingung Pak. Hati susah. Karena kita tidak bisa memandang Tuhan, tidak bisa memandang Allah, tidak ada ta'aluk, hubungan atau koneksi hati kita pada Tuhan, jiwa kita pada Allah. Mesti siapapun kita akan gelisah.
Gak mari-mari. Kata Allah, sebab kau alhaakumut takasur, bermewah-mewahan hatimu terhadap dunia, kau akan lalai pada Tuhan sampai kematianmu datang. Niki Pak, cara wong iku ning donya wis disiksa, luwih-luwih ning akhirat. Wa malakum lan ora ana iku keduwe mereka kum sira kabeh apa min dunillahi min dunillahi saking sakliyane Allah apa miwali wala nasir, apa penolong, enggak ada. Jadi di situ Anda tidak akan mendapatkan satu pertolongan terhadap siapapun, sebab di dalam situ yang ada sang penolong adalah Tuhan yang Maha Esa. Sementara kita ini waktu di dunia sudah kita melalaikan terus pada Tuhan, di akhirat pun kita akan dilalaikan juga, otomatis kita tidak akan mendapatkan pertolongan. Iki namanya dunia akhirat disiksa. Nggak percaya? Oke. Kapan sing tahu mati? Siapa yang pernah meninggal? Ini saya ceritakan saja Pak, pada kejadian saya. Saya itu kelas 6 ibtidak. Itu kula disantap bledek. Ya. Orang sekampung saya sudah mengatakan saya meninggal. Tak ceritakan. Ternyata wong mati iku roh ketika keluar dari jasmani, jiwa ini masuk dua alam. Satu alam gelap, satu alam terang. Wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Yang ada di gelap, dia itu tidak bisa kemana-mana. Barzah maknanya adalah dinding tebal yang tidak bisa dibuka. Roh itu masuk di dalam kegelapan itu sampai hari dibangkitkannya. Gelap, sudah nggak ada siapa-siapa. Mata sudah buta, tidak ada cahaya sama sekali. Cara Kediri Mas Tani, peteng dedet. Wis peteng ditambah dedet. Ya udah. Peteng niku tenan ngono lho. Kalau enggak percaya silakan mati dulu. Sampeyan akan tahu alam dua. Sebab ketika itu saya kan belum balik Pak. Saya itu masuk di dalam alam terang. Loh kok tahu ada alam gelap? Berlapis. Ada lapis, ada kanan alam yang terang, yang kiri alam gelap. Saya dijemput dua orang alam terang. Siapa itu saya nggak kenal. Tapi saya nggak takut. Orangnya wajahnya itu ganteng Pak. Ganteng banget. Terus dibawa ke langit 1, 2, 3 sampai 7. Terus habis itu ada suara tanpa rupa. Bukan tut lo ya. Bukan. Itu bilang sampah. Saya detik ini masih ingat. Kembalikan sebab dia besok ada tugas. Hanya itu. Ambuh tugas sopo pada saat itu saya ceritakan pada Abah. Bah, aku waktu itu saya bla 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 bla. Wis. Cocot mojo cerita nang liya ngono. Pada saat itu Abah meninggal tahun 90. Waktu saya ada di Pondok Tambak Beras. Iya. Beliau meninggal tahun 90. Nggih kula kecoki.
mboten kula terangno pada siapapun, mboten kula critakno. Kula crita nang nek abame. Wis kuwi gak usah cerita sapa wae. Engko ana waktune dhewe. Entah tugas apa gak ngerti. Apa tah tugas aku iki dadi kepala desa, gitu. Sampai sekarang kan kalau masih jabat kepala desa 2 periode, apakah tugas itu aku juga nggak tahu. Tapi nek kulihat di dalam hadis Rasulullah, setiap diri manusia itu menjadi pemimpin. Setiap pemimpin akan ditanya tentang kepimpinan. Kullukum ra'in wa kullum mas'ul. Jadi mimpin nanggone kita sebagai orang laki-laki berarti pimpinane rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Secara pribadi mimpin bimbing nang nafsu. Ki. Wis embuh. Lah inilah saya berani memastikan orang yang mati itu tergantung potret waktu ada di dunia. Karakter jiwa kita kemana? Lah ini jawabannya ada di surah Al-Baqarah 257. Sudah. Antara gelap dan terang, antara terang dan gelap. Di situ apa sebabnya? Di dalam ayat itu diterangkan. Pertama karena mereka condong pada Tuhannya, yang kedua karena mereka condong pada nafsunya. Wis. Mumpung durung ketekan dino kepasten kematian datang. Pikiran dulurku, baik yang ada di Muslim, ada di Nasrani, Hindu, Buddha, Konghucu, pikiran untuk tinggalkan karakter hati jiwa ini yang berhubbud dunya, yang berkarakter hati suka bercinta pada kesenangan kehidupan dunia. Secara jasmani silakan, gak salah, tapi rohanimu itu peruntukkan hanya pada Tuhanmu. Piye carane? Nanti kita kubah. Ayat yang 23. Waladina lan utawi wong akeh kafaru kang ngingkari ra percaya. Sapa ladina amanu ra percaya menyang apa bi ayatillahi, maring piro-piro ayate Allah. Artine sesungguhnya adapun orang-orang yang tidak percaya pada ajaran tentang ketuhanan, wis titik ono ngono. Entah agama apa Anda terserah. Secara umum saya katakan ajaran ketuhanan. Itulah ajaran yang mendidik ruhaniahmu menuju keesaan. Umat Islam, Anda dididik lewat ilmu tauhid. Saudaraku di Nasrani, Anda dididik dengan ilmu ketuhanan bagaimana untuk bisa menjadikan trinitas syuhudul wahdah fil kasrah. Bagaimana 3 itu sebetulnya ahad. Diajarkankah Anda tentang ilmu untuk sampai di situ? Kalau enggak, mohon maaf, kono takok Paulus di mana itu? Vatikan Roma. Tanya, kalau jenengan tanya pada Bapak Pendeta, sudahkah jenengan diajarkan ilmu ketuhanan bagaimana untuk masuk di dalam ahad dari 3 hal yang disebut trinitas? Kalau belum, langsung ke sana, ke Romo Paulus, tanya dan belajarlah untuk ilmu ketuhanan. Udah. Sekarang saudaraku di Hindu dan di Buddha,
Sudahkah Anda diajarkan ilmu untuk meninggalkan ruhaniyah ini tentang kemewahan dunia khusus untuk ke Tuhan yang Maha Esa? Kalau belum, tanya. Anda nanti akan diajari oleh meditasi untuk bertapa. Nanti tak jelaskan. Kalau belum, mintalah pada beliau-beliau tokoh-tokoh agama panjenengan untuk bertanya, bagaimana jiwaku, ruhaniyahku untuk bisa sampai ke hidup, untuk bisa sampai ke esa. Tanya tentang ketuhanan, ilmu ketuhanan. Tanya. Sebab panjenengan semua ditunggu satu hal yang mesti terjadi, kematian. Islam sudah jelas Qur'annya. Makanya Pak, pondok saya itu tidak hanya menerima dari umat Islam saja, seluruh umat belum. Pondok pendidikan di pondok saya itu tidak hanya menerima saudara-saudara yang berbagai latar belakang torikoh manapun, belum. Kalau Anda ingin bertemu Tuhan, wa man kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, maka di situ akan kusampaikan sesuai dengan agamamu masing-masing. Tidur di pondok silakan, karena sudah saya sudah disiapkan tempatnya walaupun terbatas. Ini juga masa proses pembangunan, dan pembangunan ini saya tidak boleh untuk istilah itu narik dana, nggak boleh. Wis pokoknya saono turun ning lantai yo ning lantai. Saono sak dadi-dadine, gak usah mikir. Rasulullah gak pernah minta-minta, gak pernah. Malah Rasulullah itu dibagi. Makanya anak mursyid minta-minta itu tidak meneladani Rasulullah. Mohon maaf loh ya. Mohon maaf. Kalau ada mursyid iku mau minta-minta terhadap umatnya, jamaahnya, iki aknum, apa bener ya? Aknum, ngoten nggih. Aslinya pendidikan Rasulullah tidak gitu. Bahkan Rasulullah itu ketika tentang ghanimah, harta rampasan perang, beliau mundur. Biar dibagi para sahabat dulu, nek ono parene ae gak apa-apa. Umat didahulukan dulu. Itu pendidikan Rasulullah. Pendidikan ilmu sejati itu di situ. Pendidikan ilmu tauhid itu di situ. Tidak mudah menerima, tapi yang sering mengasihi. Tatkala menerima, ya itu namanya terima kah? Sebab apa? Elah, orang melok duwe. Bukti nih, mati yo gak dibawa. Garwa kula Pak tak tumpuki omah saiki jumlahe 31. Kok wakeh rek? Masih sing akeh. Engko kula nek mati tiga rebutan wong-wong. Gitu. Tak tinggal toh. Tak tinggal. Masih ayune model ya apa? Tetep aku mlebu kuburan ya dhewe. Gak mungkin 31 iki melok mlebu telek ah. Ayo ngomong. Gak mungkin.
iku tetanda berarti walillahil masyriq wal maghrib iku hanya milik Allah. Wong wedok ras-rasan kok mek titik 31 ya wis tak gedhekno 1 siji. Nah, kayak Nabi Sulaiman ae. Pun kembali walladzina kafaru bi ayatillah, orang-orang yang tidak mau alias mengingkari kebenaran di dalam ilmu sejati, ilmu tauhid, ilmu hakikat, ilmu tasawuf, waliqaihi, lan mendustai tidak mau bertemu Tuhannya, iku ulaika utawi menggunung mereka iku ya isu min rahmati, golongane disebut wong sing putus asa menerima rahmati Allah. Orang-orang yang mendustakan dengan kebenaran dinut tauhid, ilmu sejati, ilmu ketuhanan, dan mereka otomatis juga tidak mau bertemu terhadap Tuhannya, mereka inilah yang disebut sebagai orang yang berputus asa dalam hal rahmatnya Tuhan. Gak gelem. Ingat, ad-dunya utawi kehidupan dunya, perkara dunya iku mataul ghurur, menipu. Wal akhiratu utawi kehidupan akhirat rohania iku khairun, luweh bagus, wa abqa, dan kekekalan. Mereka menolak tentang rahmat. Mereka berputus asa untuk mendapatkan rahmat. Karena apa? Karena mereka ketika di dunia, dia itu tidak mau alias mendustakan terhadap kebenaran yang hakiki. Mana kebenaran hakiki? Kebenaran hanya ada pada Tuhan yang Maha Esa. Iki Quran, Pak. Jenengan umpama ngajinya itu tidak hanya paham tentang tajwid, gitu. Dan juga jenengan paham tentang tidak hanya muhakamah, bahkan tafsir mutasyabihatnya. Anda juga paham tentang balaghah manteknya, pasti paham. Oh iya, iki karepe ngono. Mesti ngoten, Pak. Makanya Quran ini tidak hanya untuk umat Islam saja, untuk seluruh umat manusia. Tergantung yang baca aja. Tergantung yang baca. Laksana gini, Pak. Saya punya sepeda motor. Saya kerjanya apa, Pak? Kerja saya itu sebepurel, lokalisasi. Otomatis sepeda ini hanya gunakan untuk bermaksiat atau mobil. Terus jenengan sepeda ini wong pekerjaan sampean iki nyun sewu, berangkat ngaji ke sana ke sini, ya kayak ngaji. Tergantung. Quran ini kau bawa untuk kemana dalam pemahaman Anda? Apakah hanya kau sodorkan dari sisi kulit, atau sekalian sampai pada isinya? Terserah. Tergantung jenengan membawa kemana. Jadi yang dimaksud orang yang berputus asa tentang rahmat pertolongan dari Tuhannya adalah orang yang ketika saat di dunia ini, pertama, mereka menolak kedatangan ajaran kebenaran. Kedua, dia menolak alias tidak mau bertemu terhadap Tuhannya.
dikarenakan dia masih suka bertemu terhadap nafsu lewat kesenangan dunia. Wa ulaika lan utawi mengkono mereka iku lahum iku tetep kedue mereka adzabun utawi ana siksa alimun kang sangat. Mereka ini juga di akhirat akan mendapatkan siksa yang amat pedih. Bentuk pundi? Ketika mati jenengan iki masuk ning alam gelap roh. Nek jasad kembali ke tanah dipendem. Air gandengane tanah. Wong Islam mati nanti kembali ke tanah. Ada agama lain dimusnahno lewat api. Berarti ngaben, ya dah? Api gandengannya dengan angin. Hundiono, api ikut tidak lepas dari angin. Sampai nyumet apa-apa ning tisu misalnya, nyumet apa? Geni, cobaan, sampai sumet geni. Terus tutup pono gelas, mati enggak? Mati. Jadi ada 4. Angin geni lemah banyu. Itu ada pada diri Anda. Pada diri Anda masing-masing. Nafsiyah amarah lawamah mutmainnah. Dulur papat 5 pancer. Udah. Bon. Iki akibat mereka saat di dunia hati kita masih sukaria bertemu selain Tuhan. Wis, akibatnya seperti ini. Sekarang solusinya bagaimana? Mumpung kita umur masih ada. Wis, tak kasih solusi. Bagaimana caranya ruhaniyah Anda ini terus menerus ada koneksi, ta'aluk, hubungan, tali yang tidak pernah putus kepada Tuhan. Walaupun Anda ini secara jasmani di tengah-tengah kebiarin dunia. Secara isyarah saya katakan, nek wis paham kata urai langsung kita tutup, ada tanya jawab. Nek belum paham, tak urai. Sik tak durung tak omongno kok, durung tak isyarahno. Jadilah kau seperti ikan yang hidup di lautan. Wis iku isyarai. Ikan itu setiap detik, bawahnya detik apa Pak? Second apa? Kan menit, detik, terus second itu gak bekas tah? Sekon, oke, sekon. Ikan itu gak pernah pisah dari air laut, air asin. Tapi opo-okok dagingnya tidak terasa asin. Sedangkan tahu tempe, ibu-ibu mau menggoreng diuyai didik. Apa mana uyai wake? Kasinan. Apa sebabnya? Wis jadilah kau seperti ikan yang hidup di laut. Nek wis paham kata urai. Langsung tanya jawab. Hah? Belum. The time is money. Nah, cari orang barat gitu. Waktu adalah berharga. Kalau saya mengatakan waktu itu berharga, bukan waktu adalah uang. Enggak. Iku urusannya wong syariat nek niku. Urusannya wong barat. Waktu adalah uang, mesti ukurannya dunia.
Kalau orang hakikat bukan. Waktu adalah berharga. Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Ihya, waktu itu seperti pedang. Nah, dia mengatakan waktu itu seperti mutiara. Jikalau kau kalah dengan waktu, kau akan mampus, kau ditebas. Artinya jikalau kau kalah dengan waktu, kau kehilangan harta yang berharga. Sampai manusia tidak menyadari kalau kita itu setiap saat dan waktu itu rugi. Artinya rugi selalu hati lalai pada Allah. Wis ngombe kopi sik nek ngono. Solusi bagaimana kita secara jasmaniah di tengah-tengah air laut. Air laut itu asin. Laksana kebiarin dunyo. Ya. Ruhaniah Anda tidak terpengaruh. Bagaimana caranya? Pun Anda pertama, wong kita itu asalnya golongan nomor 2, selalu ingin ketemu selain Allah. Sekarang kebalik, ingin bertemu Allah. Pertama Anda harus mempunyai romo. Romo yang kumaksud Romo Yai, bukan Pak Yai. Nek Pak Yai numpak ngerayai. Nek Romo Yai. Huruf hijaiyah pertama itu adalah alif, ya. Gitu? Ditutup ya. Sampai balik. Berarti ya artinya manusia sejagat umumnya ini semuanya mau gak enak njaluk, jenengan harus njaluk gak iku lho Romo ya. Ngatan. Orang yang hatinya bersukaria dengan kesenangan dunia, tapi Romo ya enggak. Tinggalkan itu semuanya, ruhaniahnya. Supaya apa? Supaya dia itu tambah dekat kepada Tuhannya. Wa may yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Barang siapa yang meninggalkan atau membalik huruf hijaiyah ini, wa yu'min billah, mereka akan bertemu Tuhannya. Imannya pasti ihsan. Di situ. Huruf hijaiyah dibuka, alif ditutup iya. Artinya umum umat manusia itu pengen sugih sandang, sugih pangan, sugih papan, materi atau non materi tiringkes. Nggih. Sampeyan takok ning Kediri iki ana wong sing tersugih duweni rokok surya kita. Gudang garam wis jenenge mbu sapa karo. Bahkan duwe landasan ke pesawat. Sampeyan takok, puaskah dengan kesugihan ini? Kalau ngomong puas bahagia, kongon rin tak bentuk nih tembok. Tidak ada kepuasan, Pak. Gak ada kepuasan hati. Yang ada justru takut kebangkrutan, takut jatuh apabila belum kenal dan merapat bertemu terhadap Tuhan. Wis tah. Nek umpama durung ngerti ngelmune iku, ndang ngaji yo, ndang belajar ilmu ketuhan, biar tidak terpengaruh dengan hal-hal itu semuanya. Enggak ono puase Pak awak dhewe iku. Nuruti kesenangan dunya, gak ono marine. Yang sudah punya pabrik 1 pingin 2, yang 2 pingin 3, begitu
itu sampai kapanpun nggak ada habisnya. Siapa yang meminum air laut, dia tidak hausnya hilang, hausnya tidak kunjung hilang, malah tambah haus. Siapa yang hatinya terus menyenangi dunia, maka dia tidak merasa puas, justru kurang. Ayo wong lanang mikir bokong semok kae terus ramari-mari. Ya. Situ entek-entek ngono. Kuwi boten sak entek, Gus. Lah krungu Kanjeng Nabi lah apa papat. Misale nggih nyuwun sewu. Wis lah iku bagiane dhewe Rasulullah iku nyelametno jiwane para wanita yang tidak kenal Tuhan biar kenal Tuhan, dan juga pada umat laki-laki. Tapi angel Pak tutulane wong wedok iku. Duduk wong wedok mriki lho ya. Ngoten maksud saya. Sampeyan lihat ketika kita berbicara tentang ilmu ketuhanan, mana jumlahnya lebih sedikit wong perempuan dan lebih besar orang lagi. Tapi nek dijak bahas, mohon apa ya, masalah gelang, masalah binggel, masalah dunyo, luar biasa sing teko. Loh niku pun kodrat. Makanya di dalam Al-Quran, mengapa yang disebut hubbus syahwah pertama minan nisa, di situ tidak minar rijal. Nah ini memang Pak, wong wedok dihias oleh Allah untuk orang laki-laki. Lah wong lanang Bu nek kepencut ambek wong wedok ya aja di seneni krana sing wedok berhias. Enggak, kita kalau sudah punya anak 1, 2, kalau budal kemantenan sak jam macak dewi. Tapi kalau dijalui Pak gelem yo ngene, gak gelem yo ngene, kutan wis kate pedhot kabeh. Ya Allah, ambune tengik ngono. Gelem yo ngene, gak gelem. Mbok yo brayo, terus wangen-wangen ono. Seperti ketika kita itu berangkat iring-iring manten, nah saat itu lah ngoten ta. Enggak budayane wong mriko Pak, bukan wong mriki, ngoten lho. Wong Amerika. Pertama jenengan kedah punya romo. Sebab ilmu sejati, ilmu ketauhidan, ilmu ketuhanan itu hanya pada romo yai. Itulah yang kusebut guru akhirat, bukan guru syariat. Paham nggih? Bukan guru sing bimbing tentang ilmu dohir, tapi guru sing bimbing ilmu ruhaniyah, ilmu batin. Tengeri ilmu itu ndadekno ademe atimu lamuno diwaca. Lamuno diterangno ndadekno ati adem. Mboten ndadekno ati tambah panas sae. Lah yo yuk. Tanggoku lho, mari tuku kulkas, saya tuku sepeda motor. Halah wingi udah papat. Duit tekon dia yuk yo. Lah apa dimikir ngono. Wis matur suwun ae. Alhamdulillah nggo tangga nek mantenan gak ado-ado nyilih mon. Lah wis enak sih ngoten. Enggak Jangan-jangan niku tuyul. Mriksa wong liya. Kalau kita sudah kedidik ilmune romo Pak Bu, mohon maaf, dulu ya, akan menjadi ruhaniyah, hati yang berbudi luhur,
ketika tonggo iku oleh rezeki melok ngucap alhamdulillah, gak njongorno muga-muga nang tabrak ono, mboten. Budi luhur. Kalau dalam Al-Qur'an berakhlakul karimah, gak gampang sedih sampean kali kula. Yo gak gampang gelisah walaupun kesa iku kosong. Kan isine kan sing pangan ya utang lah ngono ah. Kan rokok ya luru utis. Wis ngene kok repot. Iki kalau sudah bertauhid, hatinya sudah bertuhan, mboten bingung, Pak. Dengan ilmu yang dididik oleh Romo itulah Bapak Ibu, yang ilmu itu untuk menghujam di dalam hati sampai nafsu sing nambeng, nafsu sing mokong, nafsu sing mohon maaf yang melekat ikut dihujam dengan ilmu, amal dan istiqomah. Des lewat kholwat lawan dzikir jenengan iki bertapa meditasi untuk mencapai kesempurnaan mutlak bahwasanya kita itu ora ono turyo ora ono apa. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang sudah kenal dirinya, maka betul-betul kenal Tuhannya. Artinya kita manusia itu sifatnya la haula wala quwwata, tidak wujud, tidak punya kehendak, tidak punya hak untuk melakukan apapun, tidak punya daya upaya untuk bisa ini, bisa itu, bisa ngomong, bisa nyawang, bisa mendengar, bisa berjalan, bisa bernafas, bisa apapun tidak ada. Wala quwata, kekuatan untuk apapun juga tidak ada. Tapi jikalau itu terjadi, bisa melihat, mendengar. Ingat, illa bil iku sumber sing duwe ya urip ning awakmu, dudu awakmu. Berarti dikatakan man arafa nafsahu, kenal dirinya. Kita itu bukan siapa-siapa dan tidak ada apa-apa, gak wujud. Berarti ya faqad arafa rabbahu, mongko Anda dikatakan sebagai orang yang tahu dan kenal Tuhannya. Berarti ono apa-apa iki ya sing duwe apa-apa, ya itulah urip. Itulah urip kang sejati. Islam disebut Allah, umum disebut ilahun wahid, itulah Tuhan yang Maha Esa. Jawabannya itu untuk bisa mencapai ke situ dalam surah Al-Ahzab 4142, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikron katsiran fasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang yang beriman, uzkuru do ilingo sira kabeh Allah ing hidup, Allah ing Allah, dzikran dengan sejatine eling. Eling dzikir iku eling. Eling iku sadar ning atimu yen awakmu makhluk kabeh iku gak wujud. Nek awakmu makhluk kabeh iku la haula wala quwata. Sadar apa yang muncul dan timbul pada seluruh makhluk itu bukan dari makhluk. Bagaimana itu dari makhluk? Loh, makhluknya sudah tidak ada. Terus dari mana sumber munculnya? Hatimu sadar kalau itu dari hidup dalam dirimu. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dijawab di dalam surat Toha ayat 14, innani anallah, sejatine aku iku yo Allah, ora ono pangeran kejaba aku. Fa'budni, oleh sebab itu nyembah sira ing ingsun. Wa aqimis shalah li dzikri, jumenengno salat iku li dzikri semata-mata
untuk eling nang aku. Nyun sewu, jeneng wis gak ono. Allah, Sang Yang Widi, Sang Yang Sekerta, Sang Yang Dumadi, hilang semuanya. Huwa hilang juga, anta hilang, tinggal ana ingsun sejatine Allah. Pun nek wis ana gunung, inilah yang disebut ammal arifuna la yarawna li anfusihim syai'an. Di dalam hikam Syekh Ibnu Athaillah dawuh, orang yang disebut orang makrifat adalah orang yang sudah kelangan orange, orang yang sudah hilang kewujudan makhluke. Yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala, justru yang wujud hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah ilahun wahid, wong Jawa ngarani urip. Sing urip iku ya wajahe ning ngarepmu iki, ya ning jeromu, ning ngarepmu, ning jeromu akhire napas iso mlebu metu, darah iso mengalir, iso bekerja, jantung berdenyut dan lain sebagainya. Wong ngaji karena ada urip iso ngantuk. Kok gak ana urip gak iso? Mangkane nek wong ngantuk ojo dilokno. Karena itu perilakune berarti urip ngantuk nggih. Mboten, sing nguasai ngantuk. Lho, ngoten. Ojo disalahne. Salat Allahu Akbar Jumatan arek cilik rawame. Gusti Allah iku rame iku. Ojo ndelok arek cilik, nek sampean ndelok arek cilik mesti musik-musik damput anake sapa iki? Jumatan semua salat rame. Ning ati lupa ngono. Lah lha apa ngimami kok ngomong dampat-damput. Tapi kalau jenengan itu sudah kenal Tuhan Anda, sudah ketemu Tuhan Anda, maka tidak dampat-damput. Itulah salah satu cara Allah menyapa kita. Lewat anak kecil rame. Sebab sing nguasai arek cilik rame ya sapa? Oh, wis. Secara ringkas cara untuk bertemu Tuhan, buka dalam surat Al-Kahfi ayat 110. Nah ini Al-Kahfi ayat 110. Wa man kana yarju, waman lan utawi sapane wong iku kana ono sapa man ono iku yarju duweni kekarepan, mengharapkan liko arabihi, untuk bertemu Tuhannya. Ini untuk seluruh umat manusia lo ya, gak Islam, Hindu, Buddha, Nasrani, semuanya agama. Karena apa? Di situ dikatakan kalimatnya rabbihi, Rob niku bahasa Arab artinya Tuhan. Kalau kita bicara Tuhan berarti untuk umum seluruh umat entah agama Anda apa terserah. Barang siapa yang ingin bertemu Tuhannya, pertama miturut versi Islam. Kalau kita buka tafsir Jalalain, Rabbihi ay Allah. Mana? Iku kanggo umat Islam, untuk umat semuanya. Ini pertama, fal ya'mal amalan sholihan, seringlah hatimu berzikir. Itulah yang disebut perbuatan perbuatan rohani, atau jiwamu selalu teringat pada Tuhanmu. Ingat ikuku maksud sadar. Kalau semua yang berperan ini hanyalah Allah, bisa nih meripat sampai nih ketip karena urip. Coba sampai menisuk ya sampai sore melek mecicil terus ganjelen ambek beting, rasane yo nopo? Umpama Gusti Allah gak ngetipno ya apa rasane? Apa maneh ambekan?
ditahan sampai Gusti Allah 5 menit gak kejal-kejal amin. Kongkon sadar eling kabeh iku sumbere sangka urip apapun. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Dalam hatimu jangan ada gambar makhluk apapun, jangan ada. Contoh, aku ngelak tak ngombe rek mana ngelake ilang, terus atiku duwe iman, ilangi rasa ngelak, ilangi rasa haus disebabkan karena air. Iman sing koyok ngene aja ana lho, ngoten lho. Jangan ada gambari makhluk yang ada di dalam hati kita sehingga kita beriman terhadap makhluk. Padahal yang meliputi air ini tidak ada kecuali hidup. Itulah yang menjadikan hilangnya rasa haus, bukan air itu. Nah, wujudnya urip itu manifestasi berupa air. Sehingga air itu jangan kau, menurut pandangan hatimu, jangan kau anggap makhluk. Anggaplah itu Tuhanmu. Gus, kamu trik kaiku. Enggak. Bagi yang sudah keakad, bagi Anda sing bundeli, gak paham. Ya, mamang sampean. Inilah maksud Allah batin, Allah dohir. Dulu nggak berani Pak, para masayih Romo ini nggak berani jelaskan gitu. Mesti diilangi umure. Iku aslinya ancaman tok kok. Aslinya ancaman. Dadekno fitnah iku memang Pak. Akhirnya tukaran. Mengapa menjadi fitnah? Dasari satu karena belum paham. Aku tambah suwi ngaji ambek sampean kok tambah ngelundasku. Wis kudu ngombe kopi sik. Santai nek ngaji iki gak nek dipeksa. Nunggu hidayah. Temen, ilmu tauhid itu jangan dilebokno polo. Tahu polo ya? Kalau ngerti nih polo itu dadi arek Kediri nih. Polo termasuk iki otak ya. Masuklah dalam hatimu. Karena hatimu itu minangka kertas sing tidak pernah ada batasnya. Gak ada batasnya. Luasnya gak ada batasnya. Romo akan menulis tentang ilmu hikmah. Artinya daqaiqul asrar, lembut-lembute rahasiane ilmu ketuhanan dengan bentuk diajarkan ngaji rungon iki. Iku padha karo nulis ning jero atimu. Wes. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada. Ketika kau beraktivitas apapun ning atimu ojo rumangsa kuwi sing iso beraktivitas. Nek dalam hatimu merasa dirimu makhluk yang beraktivitas, berarti jenengan iki telah menyekutukan Allah dengan dirimu sendiri. Itulah disebut syirik khafi. Syekh Ibnu Athaillah mengatakan itu. Terus dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 54, nyun sewu, ya qaumi, Nabi Musa, hai kaumku, innakum dolamtum anfusakum bittikhadikumul ijla. Hei kaumku, awakmu telah berbuat dolim pada dirimu juga pada Tuhanmu, pada Allah. Dengan bentuk apa? Bittikhadikumul ijla, menjadikan anak sapi sebagai penyembah. Artinya dalam hati sampean wonten gambare pedet, wonten gambare makhluk klason ning atiku, bentuke aku rumangsa muncul ngaji teko awakku, berarti njero atiku gambare klason.
Syirik. Wala yusyrik. Jangan begitu. Jadi syarat yang kedua, yang pertama dikir pangrasa, yaiku dikir yang dimaksud atimu eling kabeh iku sing agawe Gusti Allah. Nomor loro, atimu gak oleh ono pengakuan makhluk apapun yang beraktivitas. Justru ning atimu kudu yakin muncul rasa keakuane urip, yaiku insune Allah ingkang agawe. Pun gini ki carane bertemu, ringkes cepet lep. Gak usah bertorikoh-torikoh model mumet-mumet koyok khimar ngumet nogal apa? Gilingan gandum. Nah, gilingan gandum isi tengah ya. Khimar dikai yo. Tali kayu diumetno. Glewer rene maneh, glewer. Lah ngoten. Jangan. Anda yang sudah masuk thariqah, jadikanlah wirid di dalam thariqah khususiyah dengan dzikir sirrul asrar, baru langsung bisa ketemu Gusti. Ringkese kata untuk bertemu Tuhan, faktulu anfusakum, patenono rasa keakuan ning awakmu makhluk, iso ngene iso ngunu, duwe ngene duwe ngunu, punya ini punya itu, ganti ning atimu rasa keakuane urip, yo Gusti Allah iki sing iso ngene iso ngunu, duwe ngene duwe ngu, wis ringkes cekak pun iku solusi. Walaupun tadi itu kita membahas tentang akibat orang yang tidak mau bertemu Tuhannya, baik di dunia, lebih-lebih setelah kematian dia akan mengalami pengadaban. Dia nggak bisa lari dari siksanya Tuhan. Lah biar belum sampai di situ, tak kasih solusi. Ganti yo golongan yang pertama. Carane bla 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 bla. Alhamdulillah telah kita simak bersama-sama kajian dari Kiai Haji Mukhlason Rasyid, pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Ulum Jaya Baru, yang tepatnya beralamat di Jalan Perjuangan, Dusun Glonggongan, Desa Sumber Tebu, Kecamatan Bangsal, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Beliau juga menekankan pentingnya belajar Islam secara mendalam, tidak hanya aspek lahiriah, tetapi juga batiniah. Beliau juga mengajak pendengarnya untuk tidak hanya memahami Islam secara tekstual saja, tapi juga meresapi maknanya secara spiritual. Kajian beliau fokus pada ilmu tauhid dan tasawuf. Semoga kajian-kajian dari beliau bisa bermanfaat sehingga membawa keberkahan kepada kita semuanya di dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.